Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman, hafizakumullah. Pada tayangan video kali ini, sebagaimana yang kemarin sudah saya janjikan di part yang pertama, bahwa ada beberapa pertanyaan dari beberapa teman-teman YouTube, sahabat-sahabat YouTube, bahkan dari beberapa subscriber ya, terkait dengan sholat pada saat berada di Masjidil Haram ketika udzur syar'i, katakanlah seperti misalkan kita sakit atau cedera seperti itu ya. Karena kemarin juga ada yang bertanya, ini dari subscriber dari Malaysia, bahwa pada saat berada di Masjidil Haram ketika tidak menemukan kursi ya untuk melakukan sholat sambil duduk, apakah boleh sambil bersila? Sholat bersila itu dalam bahasa Arab fikihnya Bapak Ibu itu tarabbu, yang insya Allah nanti saya akan menjelaskan sedetail mungkin seperti apa cara pengaplikasiannya, prakteknya itu seperti apa, seperti itu. Jadi mohon betul-betul disimak dan diperhatikan. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan Bapak Ibu, kalau untuk jemaah umroh, jemaah haji ini kan nggak muda-muda semua ya, banyak yang sepuh-sepuh atau yang tua-tua. Apalagi kalau jemaah haji yang kadang daftar hajinya itu udah usia 40 tahun, kemudian dapat panggilan dari Allah untuk berangkat di usia sekitar 65, ada yang 70 tahun, yang kadang mohon maaf, duduknya aja udah nggak bener, ibaratnya seperti itu ya, apalagi melakukan sholat. Sehingga kadang Bapak Ibu ketika ada di Masjidil Haram, ya kan, kalau dari saking padatnya kadang kita juga nggak nemu kursi, kemudian seperti apa, kalau kita solusinya gitu, seperti apa solusinya kalau kita nggak nemu kursi sholatnya itu seperti apa, nanti insya Allah saya akan jelaskan. Namun sebelum saya membahas panjang lebar mengenai sholat bersila atau tarabbu ini Bapak Ibu, saya akan sedikit menegaskan masalah komentar-komentar beberapa teman-teman YouTube, sahabat-sahabat YouTube yang kemarin itu pernah saya upload tata cara sholat tasbih kalau tidak salah ya. Banyak sekali komentarnya terlalu bertele-tele, terlalu begini begitu. Perlu saya tegaskan Bapak Ibu, mohon maaf, saya tidak maksud bertele-tele, tidak maksud memperpanjang durasi. Kenapa saya selalu berulang-ulang? Kenapa saya selalu ulang-ulang pembahasan itu? Supaya yang menyimak itu paham gitu loh. Sehingga kadang saya dijabarkan ke sana ke sini, itu bukan bertele-tele. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Kata orang Jawa, pangapunten sangat. Jadi siapapun yang menyaksikan video saya mengenai tata cara sholat, kemudian tata cara melakukan tawaf dan ibadah-ibadah yang lain, monggo silahkan simak bagi yang berkenan gitu loh. Yang tidak berkenan di skip nggak apa-apa. Ya karena dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian saya ingin mempermudah gitu kan. Pada saat Bapak Ibu itu berangkat melakukan ibadah umrah atau ibadah haji kedua tanah suci Mekah Madinah. Jadi kalau suka di video-video saya, mohon disimak, nggak apa-apa. Sekalipun Bapak Ibu skip juga saya nggak marah, ibaratnya seperti itu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Saya tidak maksud bertele-tele, tidak bermaksud memperpanjang durasi video seperti itu. Nah, namun kenapa saya ulang-ulang sekali lagi seperti sekarang ini supaya yang menyimak itu paham. Sehingga sering saya tekankan bagi para calon jemaah umroh, para calon jemaah haji yang menyimak video saya itu betul-betul diperhatikan gitu loh. Istiqomahkan ketika menonton video tuntunan ibadah ya, terkait dengan ibadah umroh, ibadah haji itu istiqomah mulai dari awal sampai akhir supaya nggak gagal paham. Dan perlu saya sampaikan juga ketika menyaksikan video saya Bapak Ibu relax aja gitu kan. Relax aja, taruh aja HP-nya di depan kita sambil ngopi, sambil ngeteh dan lain sebagainya seperti itu. Jadi relax. Karena saya sendiri Bapak Ibu kenapa memberikan tuntunan seperti ini? Maksud dan tujuan saya ingin mempermudah saja. Paham ya? Nah, baik. Terkait dengan sholat tarabbu ini Bapak Ibu saya akan langsung mempraktikkan. Banyak kita temukan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, orang-orang luar seperti itu yang melakukan sholat seperti ini. Allahu Akbar. Nah, menurut hukumnya itu sendiri seperti apa sih Pak Ustadz? Memang sebagian ulama berpendapat ada yang mengesahkan, sholat seperti ini, ada juga yang memakruhkan. Cuman saya tekankan ke Bapak Ibu ya, para penonton setia channel ini, seumpama tidak ada uzur yang musyaqqah, artinya yang berat.
Misalkan kalau nggak sholat begini, kita nggak bisa sholat, itu nggak apa-apa, tetap sah. Tapi seumpama kita masih bisa duduk di kursi, kemudian tarobu bersila, atau mungkin dengan cara iftiros, seperti ini, itu sebaiknya melakukan sholat iftiros, ya. Kemudian sholat tarobu seperti itu. Nah, biar gak lama-lama lagi Bapak Ibu, saya akan mempraktekkan sholat bersila atau tarobu. Nah, sholat bersila atau tarobu ini seperti ini posisinya Bapak Ibu. Mohon diperhatikan ya. Nah, badan kita ini dalam kondisi tegak seperti ini. Kemudian saya contohkan sholat maghrib dulu. Sholat maghrib misalkan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, kita nggak menemukan kursi duduk ya kan. Karena mungkin dari saking banyaknya orang, kemudian kita nggak membawa ke kursi duduk gitu kan. Jadi cukup bersila seperti ini. Kalau itu sekali lagi udur, sakit gitu kan. Caranya begini. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, mohon diperhatikan begini. Kemudian seperti salat pada umumnya, Bapak Ibu, baca iftitah dulu, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, seperti biasa, kemudian lanjut Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti ini ya. Kalau makmum nggak usah keras-keras. Baik. Kemudian lanjut dengan membaca surah. Itu kalau misalkan Bapak Ibu sholat sendirian. Tapi kalau berjemaah dengan imam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kita kan setelah imam baca Fatihah, kita membaca Fatihah seperti itu. Kemudian ruku. Nah, di sini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, rukuknya ini loh. Sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, pada saat melakukan sholat sambil duduk di kursi, kadang banyak di antara, bukan jemaah umroh atau jemaah haji ya, saya banyak temukan di beberapa masjid, walaupun itu di Indonesia, antara ruku dengan sujud itu kadang Bapak Ibu sulit dibedakan. Sulit dibedakan. Begini nih caranya Bapak Ibu. Nah, yang saya temukan itu kan kadang rukuknya begini, sujudnya juga begini. Jadi hampir sama. Itu yang kadang mohon maaf dianggap tidak sah. Nah, caranya gini, rukuknya seperti ini. Allahu Akbar. Cukup menundukkan sedikit aja dari badan kita, membungkukkan sedikit seperti ini. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Tegak lagi seperti ini. Itu namanya i'tidal ya. Kemudian sujud. Ya, sujudnya itu kalau bisa. Nah, ini betul-betul diperhatikan. Kalau bisa sujud ke lantai, usahakan sujud ke lantai. Caranya seperti apa Pak Ustadz? Seperti ini. Allahu Akbar. Nah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya. Kemudian Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Saya rasa paham ya Bapak Ibu. Kemudian Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani dan seterusnya. Kemudian sujud lagi yang kedua, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian duduk lagi. Duduknya langsung begini, bersimpuh atau bersila. Ya, paham ya Bapak Ibu? Langsung bersila seperti ini. Jadi mohon maaf saya ulangi. Jadi nggak usah harus begini-begini ya, nggak harus begini. Ya, seperti itu. Ini yang kadang mohon maaf banyak jemaah yang kadang kurang paham di sini Bapak Ibu. Artinya setelah sujud, nah setelah sujud seperti ini, itu cukup ditekuk ya, ditekuk. Mohon maaf diperhatikan kaki saya di belakang, kemudian langsung duduk.
Allahu Akbar. Ini udah masuk ke rakaat yang kedua, ya. Allahu Akbar. Seperti biasa, kalau kita makmum, kita nunggu imam bacaan Fatihahnya, kemudian setelah bacaan Fatihah kita membaca Fatihah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya akan mempraktikkan yang sholat sendiri dulu. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Kemudian lanjut, misalkan baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ruku lagi. Tolong diingat ruku, antara ruku dengan sujud mohon dibedakan loh ya. Rukunya sedikit aja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali cukup. Bangun dari ruku namanya i'tidal. Ya kan? Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud seperti yang saya sampaikan di awal, kalau bisa sujudnya langsung ke lantai seperti ini. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Itu kalau bisa. Kalau bisa sujud ke lantai, tapi seumpama nggak bisa ke lantai, cukup menundukkan lebih rendah daripada ruku yang pertama. Seperti ini. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Kemudian bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali cukup. Kemudian tasyahud awal, ya. Mohon diperhatikan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, dan seterusnya. Kemudian berdiri lagi. Caranya berdiri seperti apa sih Pak Ustadz? Cukup mudah dan gampang. Tegakkan lagi seperti ini. Allahu Akbar. Bisa Allahu Akbar. Ini seakan-akan kita dalam posisi berdiri, ya, dalam posisi berdiri. Kemudian baca Fatihah yang terakhir, rakaat yang ketiga. Ini sholat maghrib yang saya contohkan loh ya. Kemudian ruku lagi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim cukup 3 kali. Kemudian i'tidal, bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud, ya. Bagi yang tidak bisa sujud ke lantai cukup begini. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Saya rasa paham ya Bapak Ibu. Kemudian bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni, dan seterusnya. Kemudian sujud lagi, sujud yang terakhir, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Kemudian bangun dari sujud, kemudian tasyahud akhir. Saya rasa paham ya, ini tasyahud akhir. Posisinya seperti ini, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut sampai ila akhirih, ya, sampai akhir. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini aja udah selesai. Ini namanya sholat tarabbu, ya, sholat sambil bersila. Nah, perlu saya tegaskan lagi Bapak Ibu, tadi mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya bagaimana ya cara kakinya supaya misalkan seperti ini nih. Sujud. Ya, sujud subhanarabbiyal. Bagaimana cara mengganti posisi kaki? Nih, saya contohkan Bapak Ibu. Nah, ini kan sholat bersila, ya kan? Nah, dianjurkan jika kita mampu, kita sujudnya ke lantai. Nih, perhatikan. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Seperti ini, mohon diperhatikan. Subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, dan seterusnya. Kemudian sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali cukup. Nah, cara menggantinya ini gini loh. Nah, ini nih, kakinya nih. Mohon diperhatikan, kakinya enggak usah begini-begini, cukup
begini. Nah, ini langsung bersila. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Paham ya? Nah, kira-kira seperti itu tadi Bapak Ibu, sholat tarabbu atau sholat sambil bersila. Cara mengganti posisi kakinya seperti apa, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi nanti bisa dipraktekkan. Itu bagi yang udzur, yang tidak udzur ya wajib berdiri. Saya rasa paham ya Bapak Ibu, tidak ada alasan kalau kita sehat, ya kan? Kalau kita sehat, tidak ada alasan kita harus duduk, nggak ada. Kecuali udzur. Pokoknya harus, kalau posisi kita, kondisi badan kita itu sehat, posisi kita harus tegak, berdiri menghadap ke kiblah. Seperti itu Bapak Ibu. Dan saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang ingin berangkat umroh, berangkat haji kedua tanah suci Mekah Madinah, semoga oleh Allah diberikan kesehatan yang sempurna, kemudian dikabulkan semua hajat-hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat, dan paling akhir mudah-mudahan ketika pulang mendapat predikat umroh yang makbul, mabrur, ataupun haji yang makbul dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum saya tutup video ini, saya perlu menegaskan lagi bahwa ketika Bapak Ibu berada di Masjidil Haram, ya kan, kalau sekiranya Bapak Ibu itu udzur, syar'i, sakit, ya kan, itu bisa pakai kursi, bisa pakai kursi yang disediakan seperti yang ini nih, kursi seperti ini yang biasanya digantung-gantung di Masjidil Haram itu bisa dipakai. Tapi seumpama misalkan Bapak Ibu udah nggak bisa ngambil kursinya terlalu jauh, itu bisa sholatnya sambil bersila atau tarabbu, atau juga bisa iftiras, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan tayangan video ini Bapak Ibu sekalian, walaupun sedikit atau sekelumit, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal 'afwu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.